Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Kaidah-Kaidah Fikih Cabang yang diperselisihkan para ulama. Kaidah 9 sampai kaidah 16. Anggota kelompok terdiri dari Husni Firmanillah, Yanwar Firmanto, Rumaisah, Uswatun Hasanah, dan Muhammad Badrul Makhos. Selanjutnya kaidah yang ke-9. Al-iqalatu hal hiya fasfun au bai'un. Iqalah, pencabutan jual beli terhadap orang yang menyesal. Adakah itu merupakan pembatalan jual beli ataukah merupakan jual beli kedua kalinya? Misalnya, seseorang membeli budak kafir dari penjual kafir, kemudian budak tersebut menjadi muslim dan penjual menghendaki iqalah. Kalau iqalah itu dipandang sebagai jual beli, maka dianggap sah seperti mengembalikan barang pembelian karena adanya cacat. Sedangkan kalau iqalah dianggap sebagai fasah pembatalan, maka tidak perlu adanya ijab kabul. Sedangkan jika dianggap jual beli, maka memerlukan ijab kabul bari. Kaidah yang ke-10. As-sadaku al-ainu fi bait az-zawji qablan faddi mad'dunun sumana aqdi aw somana yadi. Mas kawin yang sudah ditentukan dan masih dalam genggaman suami yang belum diterima oleh istri, hal itu merupakan barang yang dijamin oleh suami berdasarkan akad ataukah dijamin sebagai barang yang diambil dari tangan istri. Artinya, mas kawin dianggap sebagai barang yang dijamin akad, maka tidak sah untuk dijual sebelum diterima. Sedangkan kalau dianggap hak milik istri, maka boleh dijual walaupun barangnya masih di suaminya. Demikian juga jika mas kawin yang di tangan suami itu rusak atau hilang, maka harus diganti sesuai dengan mas kawin istri. Harus sama. Karena jaminan tersebut itu berdasarkan akad. Tetapi kalau dianggap sebagai barang yang diambil dari tangan istri, maka harus diganti persis seperti wujud semula atau seharga mahal itu. Selanjutnya, kaidah yang ke-11. At-talaqu raj'i hal yaqta'u nikah aula. Yang artinya, talak roji itu apakah memutuskan nikah atau tidak. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, ulama yang menganggap bahwa tolak roji itu dapat memutuskan nikah, di mana memutuskan hubungan perkawinan. Kemudian yang kedua, ulama yang menganggap bahwa tolak roji tidak memutuskan nikah, konsekuensinya terlihat umpamanya ketika ada seseorang laki-laki yang mentalak roji istrinya, namun tiba-tiba mantan suaminya tersebut meninggal dunia sebelum habis masa idah istrinya. Menurut pendapat para ulama yang pertama, istrinya tersebut tidak boleh ikut memandikan jenazah mantan dari suaminya itu karena nikahnya dianggap sudah putus. Namun menurut pendapat ulama yang kedua, istrinya tersebut boleh ikut serta memandikan jenazah suaminya itu sebab hubungan nikahnya dianggap belum putus. Kaidah ke-12. Az-ziharu halil muhallabu fihi musahabatu at-talaqi au musahabatul yamini. Artinya, zihar itu apakah dimenangkan atau dikuatkan, serupa dengan talak ataukah serupa dengan sumpah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama.
Yang pertama, ulama yang menyerupakan zihar dengan talak. Yang kedua, ulama yang menyerupakan zihar dengan sumpah. Konsekuensinya, kalau ada seseorang yang menzihar 4 istrinya dengan satu kalimat seperti kamu semua seperti punggung ibuku, maka menurut ulama pertama, apabila suami ingin kembali kepada istrinya, ia wajib membayar 4 kafarat karena diserupakan dengan talak. Menurut ulama yang kedua, cukup hanya membayar 1 kafarat, yaitu kafarat sumpah, karena diserupakan dengan sumpah. Selanjutnya, apabila diserupakan dengan talak, maka boleh dengan lisan atau tulisan. Tetapi apabila diserupakan dengan sumpah, maka dengan lisan. Kaidah yang ke-13, Az-zailul aidu hal huwa kalladzi lam yazalu au kalladzi lam ya'ud. Artinya, sesuatu yang telah hilang kemudian kembali lagi, seperti yang tidak hilang, ataukah bagaikan yang sesuatu yang tidak kembali, atau sama dengan sesuatu yang baru. Dalam hal ini terdapat pendapat ulama. Yang pertama, sebagian ulama ada yang menganggapnya tetap sebagai fardu kifayah. Yang kedua, sebagian ulama ada yang menganggapnya seperti fardu ain. Konsekuensinya dapat dilihat dalam contoh sholat jenazah. Apabila sholat jenazah yang sedang dikerjakan itu dianggap fardu ain, maka haram dibatalkan kalau sedang dikerjakan. Tetapi kalau sholat itu dianggap sebagai fardu kifayah, maka tidak diharamkan dibatalkan walaupun sedang dikerjakan. Selanjutnya, kaidah ke-14, fardu kifayati hal yata'ayyanu bisyuru'i amla, yang artinya fardu kifayah yang sedang dikerjakan apakah menjadi fardu ain atau tidak. As-Suyuti 117. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Pertama, ada ulama yang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak hilang. Kedua, ada ulama yang menganggapnya sebagai sesuatu yang baru. Konsekuensinya, umpamanya istri yang telah ditalak sebelum digauli suami, maka hilang kepemilikannya atas mahar. Apabila suaminya kembali, maka kembali pula kepemilikannya terhadap mahar, seperti mahar semula. Contoh lain, harta yang pada akhir tahun perlu dizakati kemudian hilang pada tengah tahun, yang kemudian kembali, maka tetap pada akhir tahun dizakati seperti tidak hilang. Pendapat kedua yang menganggap sebagaimana yang barang baru, seperti hakim gila atau hilang keahliannya, kemudian sembuh atau kembali atau kekuasaan hakimnya. Kemudian selanjutnya saya akan melanjutkan kaidah yang ke-15, yaitu apakah yang dipertimbangkan itu menurut keadaan atau menurut benda. Dalam hal ini terjadi 2 perbedaan pendapat ulama. Pendapat ulama pertama yaitu mengatakan bahwa yang dipertimbangkan itu adalah keadaan. Kemudian yang ulama kedua mengatakan bahwa yang dipertimbangkan itu adalah benda. Jika ada orang yang sholat memakai baju pendek, ketika berdiri auratnya tidak kelihatan, tetapi ketika ruku pasti akan kelihatan. Kemudian kaidah yang ke-16, apakah yang khusus telah batal dan apakah yang umum masih tetap. Umpamanya jika ada orang sholat mengucap takbiratul ihram pada sholat yang belum masuk waktunya, maka batal kekhususannya. Tetapi menurut pendapat yang kuat, masih dianggap berlaku keumumannya takbir itu untuk sholat. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.